Ada yang udah hadir nggak? Hadir semua? Terima kasih kalau hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, kita sekarang akan mulai belajar untuk menambah semangat rasa nasionalisme kita. Marilah kita bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bisa? Kalian bisa? Yo, coba 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, amanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibu. Di sanalah Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan aku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita mulai aja pelajaran kali ini. Kita akan belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 7. Adapun tujuan pembelajarannya yang ke-1, dengan mengamati jenis surat undangan, siswa dapat membedakan jenis-jenis surat undangan. Yang kedua, dengan berlatih, siswa dapat membuat surat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, dengan menganalisis hasil percobaan, siswa dapat melaporkan hasil percobaan tersebut. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Terus yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang surat undangan. Ada yang tahu nggak surat undangan yang kayak gimana? Ada yang tahu? Kelompok itu satu. Pernah nggak melihat surat undangan? Surat undangan apa? Ulang tahun. Yang ini undangan apa? Pernah lihat? Pernikahan. Kalau yang ini surat undangan apa? Kalau itu pernah lihat surat undangan apa? Oh, rapat sekolah. Terus yang itu surat undangan apa? Apa? Pertandingan olahraga. Oh iya, berarti setidaknya udah ada raba-raba tahu ya sedikit-sedikit. Nah, yang akan Bapak bahas hari ini adalah tentang surat undangan. Coba kalian perhatikan ke layar sini. Nah, di sini ada 3 surat undangan. Yang pertama nih yang ada Bapak Doraemon.
Yang kedua ada gambar naga. Yang ketiga ada tuturi handayani. Apakah kalian pernah melihat seperti ini undangan seperti ini? Pernah. Oke, baiklah. Coba kelompok 1 yang ini surat undangan apa? Apa? Oh iya, ini surat undangan apa? Surat. Kalau yang ini, kelompok ini, kata seni. Coba kelompok ini, yang ini surat undangan apa? Yang ketiga itu yang besar. Surat undangan apa? Rama, orang tua, siswa. Tahu? Nah, itu adalah jenis-jenis surat undangan. Lanjut. Kita sini mengidentifikasi surat undangan. Nah, surat undangan sendiri dapat diartikan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara. Terus, nah ini coba lihat, perhatikan ya. Nah, ini adalah termasuk surat undangan resmi. Apa pengertian surat undangan resmi? Kalian bisa baca di sini. Surat undangan resmi, undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Contohnya instansi resmi itu seperti desa, dinas pendidikan, sekolah, ya. Itu instansi resmi. Nah, undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Kalian tahu nggak bahasa resmi dan baku itu? Misalkan ada bahasanya itu tidak harus ya, terus dibilangnya benar. Misalkan kalau nama kota, misalkan Sunda, itu harus besar ya. Lanjut, coba tulis selanjutnya. Nah, lihat, coba nih, di dalam surat undangan resmi ada yang digunakan pokok surat atau disebut juga kepala surat. Terus di sini adalah tanggal penulisan. Terus yang itu nomor, hal, dan sifat undangan. Nomor suratnya berapa, terus halnya untuk apa, terus ada lagi yang disebut sifat undangannya gimana, misalkannya penting. Terus yang kedua ini yang adalah alamat yang merujuk kepada siapa surat itu akan diberikan. Nah, terus yang ini assalamualaikum biasanya apa? Ayo, salam pembuka, ya betul. Terus kalau yang ini namanya isi surat. Isi surat biasanya misalkannya kalau mau melaksanakan ada hari, ada tanggal, ada jam, ada tempat, terus apa yang dibicarakan dalam undangan tersebut. Nah, kemudian ada waalaikumsalam. Berarti waalaikumsalam itu apa? Berarti apa? Salam penuh. Nah, di sini terus ada tanda tangan. Terus ada juga nama wakil instansi. Misalkan kalau kepala sekolah sini ya. Kalau kepala dinas, terus paling bawah di bawah tanda tangan ada nama yang membuat surat. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Ini nah, tadi surat undangan resmi, sekarang surat undangan tidak resmi. Yang bagaimana undangan yang tidak resmi? Undangan tidak resmi
pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan atau nama yang mengundang. Di dalam surat undangan tidak resmi pun ada unsur-unsurnya ya, seperti ini yang di warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 unsur. Paham? Nah, kita lanjut lagi. Nah, selain ada undangan resmi dan undangan tidak resmi, ada satu lagi, yaitu undangan setengah resmi. Apa itu undangan setengah resmi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba lihat surat undangan setengah resmi. Nah, baca surat undangan setengah resmi biasanya dituliskan secara perorangan untuk mengundang orang lain ke acara yang diadakannya. Jenisnya biasanya sangat beragam. Misalnya pesta pengajian, doa bersama, dan sebagainya. Nah, terus yang membedakan perbedaan undangan setengah resmi dan jenis undangan lainnya adalah tidak adanya struktur surat yang baku. Kalau yang setengah resmi dan tidak resmi tidak usah kata-katanya baku ya. Jadi cukup biasa aja bisa ya. Itu yang membedakannya. Coba kalian lihat contoh undangan setengah resmi. Ini undangan setengah resmi buat Syria di tempat salam sejahtera ya. Undangan ini untuk apa kira-kira? Teman-teman yang baik, jangan lupa datang ke pesta ulang tahunku. Berarti undangan pesta ulang tahun. Nah, dalam menulis surat undangan ada aturannya. Aturan penulisan undangan yang ke-1. Menulis surat undangan tidak perlu bertele-tele, ulah panjang teuingnya, langsung ke pokokna ka intinya. Terus sampaikan isi surat dengan kalimat-kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu yang singkat, jelas, padat, dapat dimengerti orang. Terus selain menggunakan kalimat efektif, gunakan pula ejaan yang berlaku secara tepat. Misalnya penggunaan tanda baca, ada tanda seru, tanda tanya, titik, huruf kapital, itu adalah penggunaan ejaannya, kalimat efektif. Perlu kamu perhatikan, dalam surat undangan terdapat nama kota, pulau, negara menggunakan huruf kapital. Contohnya, misalnya kalau kota Medan, nah M-nya itu M besar. Terus pulau Bali, P dan B-nya itu besar. Selain itu, tanda koma diletakkan di antara nama tempat dan tanggal surat. Contohnya Denpasar, 24 November 2008. Paham sampai sini tentang surat? Masih semangat untuk belajar? Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke muatan IPA. Kita lanjut ke muatan IPA. Di dalam muatan IPA ada yang dinamakan perubahan wujud benda menyublim. Ada yang tahu menyublim apa? Menyublim benda itu di sekitar kita ada 3. Apa aja? 1, kelompok 1, bentuk apa? Benda itu wujudnya 1 yang dapat dihirup itu gas ya. Terus yang kedua padat. Yang ketiga kalau air itu apa? Cair. Jadi di kita itu ada 3 wujud benda: gas, padat, dan cair. Ya? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perubahan wujud benda menyublim. Menyublim itu perubahan dari wujud padat menjadi wujud
gas. Nah, itu namanya yang dinamakan menyublim. Nah, kalau sebaliknya dari gas ke wujud padat dinamakan mengkristal. Nah, dalam menyublim, ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contohnya, kalau yang menyublim itu seperti kamper, tahu kalian kamper? Tahu. Es batu, ada yang tahu es batu? Tahu. Nah, lihat, ini ada contohnya. Nah, ini kamper. Biasanya kita kalau mau ke pesta ulang tahun suka baju baru ya di lemari. Biasanya ibu suka menaruh kamper di lemari supaya tidak ngerayap. Nah, kamper kalau didiamkan di lemari selama sepekan akan mengecil. Kenapa bisa mengecil, Pak? Karena si kamper itu adalah menyublim, merubah wujud dari padat menjadi gas. Ya. Terus es batu. Kalian tahu es batu? Tahu. Es batu biasanya kalau yang kering, yang beku suka mengeluarkan asap ya. Mengeluarkan asap. Nah, proses itu dinamakan proses menyublim juga. Nah, ini contohnya untuk yang menyublim. Kita lanjut. Nah, setelah muatan IPA, kita langsung ke muatan IPS. Di dalam muatan IPS, kita akan mempelajari kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material ataupun non material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Itu adalah pembangunan. Coba lihat. Nah, di sini ada contoh-contoh pembangunan. Kira-kira ini gambar apa nih? Yang satu nih. Nah, bendungan. Nah, pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Muka hiji ya, yang satu untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Contohnya buat lahan pertanian dialirkan, sudah di bendung dialirkan setiap sawah. Yang kedua untuk pembangkit listrik. Contoh untuk PLTA. Nah, listrik yang kita gunakan ini hasilnya dari PLTA, dari air ya. Air yang pakai kincir berubah energi gerak menjadi energi listrik, itu PLTA. Terus yang kedua ada juga tempat wisata. Pernah kalian ke Jati Gede? Ada tempat wisata kan? Pernah? Nah, itu juga termasuk manfaatnya. Pembangunannya bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata, pembangkit tempat listrik, dan kebutuhan air masyarakat. Ada juga satu lagi untuk mencegah banjir. Contoh, kalau misalkan yang Jati Gede itu kan dari Cimanuk ya di sana. Kalau banjir kan kalau ke bendungan tidak langsung ke yang sebelah sini, jadi ditampung dulu di bendungan, airnya itu ditampung dulu. Coba kalau tidak ditampung dulu, pasti langsung kalau banjir langsung 14 ke arah hilirnya. Jadi untuk mencegah banjir juga bisa ya. Nah, coba yang ini apa? Gambar apa ini? Nah, jembatan. Kira-kira jembatan tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan ya dari daerah satu ke daerah lain ya, transportasi masyarakat. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak yang ditanyakan, ini Bapak punya LKPD ya. Coba kalian kerjakan ya. LKPD berkelompok. Sambil kita nonton video, ada 5 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Kelompok 1
Nah, kelompok satunya ini ada LKPD kelompok 1. Terus ada lagi kelompok 5. Kelompok 5 ini. Kelompok 2 yang mana? Ini kelompok 2 ini. Kelompok 3. Kelompok ini 3. Yang kelompok 2 yang mana? Oh yang ini, kelompok 2 yang ini. Iya. Kelompok 2 ini kelompok namanya kelompoknya. Coba kalian selesaikan. LKPD. Ini di sini juga ada LKPD. Dikasih nama kelompoknya ya, terus hari tanggal nama kelompoknya siapa saja. Nah, untuk berlatih silakan isi LKPD, lihat dulu petunjuknya. Setelah mengamati surat undangan, tentukan jenis surat undangan yang tepat dari pernyataan berikut. Doni mengundang teman-teman kelasnya ke acara syukuran adiknya yang baru lahir. Nah, di dalam pernyataan tersebut itu jenis termasuk jenis undangan apa? Undangan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi? Tinggal tulis. Bisa ngerti. Terus yang kedua, SD Neglasari mengundang komite untuk rapat pembangunan perpustakaan. Nah, biasanya kalau undangan yang dari instansi itu termasuk jenis undangan apa? Tinggal tulis. Resmi, tidak resmi, atau resmi. Coba dianalisis ya. Terus yang kedua, lihat yang kedua. Ini contoh surat undangan. Contoh surat undangan. Nah, untuk nomor 2 tadi ada gambarnya kan. Nomor 2, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa isi surat tersebut? Siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Kapan dilaksanakannya? Coba perhatikan lagi ke gambar. Nah, gambar yang ini nih. Di sini ya. Nah, coba lihat gambar yang ini. Ya di sini. Di belakangnya dia, di belakang. Coba perhatikan untuk nomor 2, perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, apa isi surat tersebut? Nah, apa isi surat tersebut? Terus siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Kapan dilaksanakannya? Saat diundang kira-kira? Ini ada nama-namanya. Terus apa isi surat tersebut? Undangan apa ini? Tinggal tulis. Undangan apa? Bisa dipahami? Ada yang kurang paham? Apa isi surat undangan tersebut? Nah, surat undangan naon ieu teh tinggal jelaskan. Terus ini siapa yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Nah, siapa yang mengundangnya? Terus yang C, kapan dilaksanakannya? Apa ini? Apa ada kan di sini? Tinggal ditulis. Tulis di belakangnya ya. Tulis di belakangnya.
Yo coba, bisa nggak kelompok ini? Sok, siapa perwakilannya yang mau menulis? Nah, sok lihat. Coba lihat. Tentukan jenis surat undangan. Nah, yang ke ini ya. Surat undangan. Tulis satu A. Udah? Cukup sini, di sini dulu, terus ke sini. Siap? Yang ini ada yang mau ditanyakan? Kerjakan di sini. Nah, yang ini. Nah ini. Di sini aja satu A. Nah, di sini satu A. Satu A. Satu B apa? Nah, ini ada pernyataan. Nah, kalau yang ini gambar yang ini apa isi surat tersebut? Nah, isi surat undangan siapa yang mengundang dalam surat tersebut? Terus lakukan dulu kapan dilaksanakannya? Kapan? Ada kan semuanya di sana? Hah? Kok boleh? Nah, ini dulu. Ya, dengan perintah. Nah, untuk mengisi yang nomor 1 ini 1, 2, terus 3, 4. Yang ke-1 tentukan jenis surat undangan yang pertama dari pernyataan berikut. Kemudian teman-temannya kelasnya ada surat anaknya. Nah, itu mengenai surat undangan resmi dan resmi kalau yang atas nama instansi berarti undangan lihat jawab nomor 1 A terus yang kedua terus ada pertanyaan seperti apa sesuatu tersebut dan itu isi surat terus yang lainnya siapa saja nah terus yang ketiganya apa dilaksanakannya September 2008 paham? Terus nomor 3 ada yang tanya? Mau tanya siapa? Terus mana? Nah, tinggal isinya saja di belakang ya. Gimana? Siapa juru tulisnya? Juru tulisnya yang menulis. Mengalir ya, itu tentukan ini surat kalau yang ini
Nah, itu nomor 2. Kita ya. Ke nomor 3. Mana ada yang mau tanya? Oh, sama yang mau? Yang mau? Oh, belajar. Kita belajar sama-sama ya. Belajar bekerja sama. Ini yang ini. Ini kan nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4. Biar adil. Biar adil ya. So, kamu nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Oke? Siap? Nah, ini untuk mengisi LKPD. Sambil kalian mengisi LKPD, coba kita perhatikan video pembelajarannya. Coba lihat peristiwa dalam kehidupan, peristiwa mengisi kemerdekaan. Ayo kita sambil kalian mengisi, sambil menonton videonya ya, untuk memperjelas lagi. Nah, coba lihat di dalam video PT Cendana Jasa Konstruksi. Nah, ini merupakan contoh surat undangan yang apa ini namanya? Resmi, karena itu ada kop suratnya ya, ada instansinya. Lanjut. Nah, kalau ada yang ditanyakan misalkan apa yang dimaksud dengan surat undangan, coba lihat, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan kalimatnya. Nah, ada undangan resmi. Terus, nah contohnya kayak gitu undangan resmi. Ada undangan setengah resmi. Nah contohnya nih undangan setengah resmi. Terus ada juga surat undangan tidak resmi. Oh, contohnya undangan tidak resmi, undangan ulang tahun. Nah, terus ini bagian-bagian surat. Tuh ada kepala surat, ada nama pembuatan, nomor lampiran, perihal, nama dan alamat, tujuan, pembukaan surat, isi surat. Sudah semua mengerjakannya sudah belum? Ada yang kurang paham nggak? Coba boleh tanyakan?
Wah, ya. Setelah kalian mengisi AKBD, nanti dipresentasikan yang bisa kena kelompok 1. Nomor 1 jawabannya adalah ini perwakilannya, tak berdiri gitu, bacakan. Nomor 1A adalah dia. Oke, siap, dipresentasikan. Misalnya yang ini, nomor 2 ini Pak, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 itu ya. Dipresentasikan ya, dikemukakan. Siap? Ayo, sudah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai, Bapak ingin tahu hasilnya. Untuk mempresentasikannya tiap kelompok. Coba untuk kelompok 1, yang nomor 1 apa aja? Ayo, tiap kelompok 1. Ayo cepat. Ayo anak pintar. Yang apa saja hasilnya? Ayo sudah ini mau berani tampil kan? Ayo ya. Apa katanya? Harus berani dong, berani. Ayo, siapa? Sweet, kopi pak. Enggak, mereka. Ayo, nomor 1. Mau dilempar? Oh, ini pada nggak mau. Coba kelompok ini aja nomor 1. Ayo, bacakan sambil berdiri. Ayo, berdiri. Berdiri aja sampai di situ aja berdiri. Ya, coba kalian perhatikan nih. Ada dari kelompok ini yang mau mempresentasikan untuk nomor 1. 1A apa nih? Coba. Yang oh, nah, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil yang AKBD. Coba sekarang kelompok ini. Ayo kelompok ini. Nomor 2. Coba sambil cepat saja baca ya. Untuk nomor 2, ayo. Nomor 2. Ayo berani, siap berani ya. Ayo, jangan suruh-suruh. Kita itu harus belajar berani ya. Belajar mandiri. Ayo. Nah, itu bagus. Sip. Kayak kemarin diberi permen. Ayo nomor 2. Nomor 2 deh. Ya, nomor 2A. Apa isi surat tersebut? Nah, apa? Coba. Nah, katanya surat undangan ulang tahun. Betul tidak teman-teman? Tidak. Betul? Betul, terima kasih. Terus coba yang ketiga.
Siapakah yang mengundangnya? Nah, katanya siapa tadi? Yasmin Nur Alia. Terus yang C-nya kapan dilaksanakannya kapan katanya? Ya, terima kasih. Nah, tadi nomor 2 sudah kelompok ini. Coba sekarang kelompok ini nomor 3. Nomor 3, ayo apa? Berdiri nih, berdiri. Ayo berdiri. Berdiri aja sambil berdiri situ. Yang 3A itu apa? Menyublim. Terus yang B-nya apa? Ya, karena kenapa ukuran cover yang ibu simpan di lemari menjadi kecil? Kenapa? Sudah ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira? Karena ada perubahan wujud benda yang dinamakan menyublim. Jadi si benda padat tersebut berbentuk cover itu menguap menjadi gas, menyengat, dan lama-kelamaan menjadi kecil. Ya. Coba sekarang nomor 4. Nomor 4, kelompok ini pengen tahu nih, kelompok ini, yo, kelompok ini, coba lihat nomor 4, amati gambar berikut. Yang A, apakah tujuan dari pembangunan yang terdapat pada gambar? Tadi tujuan pembangunan. Tinggali, buat apa tujuan pembangunan tadi? Ada kan Bapak tadi menerangkan tujuan pembangunan untuk apa? Ya, betul. Terus yang B-nya apa? Pembangunan apa yang dibutuhkan di daerah tempat tinggalmu? Kira-kira di daerah kita, di daerah Cacapan ini pembangunan apa yang butuh? Tinggal sebutkan, misalkan pembangunan musola atau pembangunan jalan. Tinggal apa kira-kira di sini yang dibutuhkan? Jalan yang bagus. Ya, bagus. Oke, baik. Baik. Terima kasih. LKPD sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran hari ini tentang muatan. Siapa yang dapat menyimpulkan ya? Siapa yang dapat menyimpulkan pekerjaan hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang mau nggak menyimpulkan? Kesimpulannya kita dalam muatan bahasa Indonesia kita mempelajari tentang surat undangan. Terus yang kedua di muatan IPA kita mempelajari apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa? Dari padat ke gas itu disebut apa ya? Dari padat ke gasnya perubahan wujud apa namanya? Menyublim. Terus yang muatan IPS mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Ada pembangunan apa aja? Kira-kira misalkan di sini pembangunan apa nih? Jalan. Nah, kalau yang diukal ada pembangunan apa? Bendungan, rengan. Masih semangat untuk belajar? Coba kita berzikir. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Alhamdulillah. Terus ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Terus ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Masih semangat? Coba ke atas tangannya. Ayo. Biar nggak pegel, nggak pegel. Oke, siap. Yuk kita lanjut ke evaluasi ya. Ke evaluasi. Coba ini Bapak bagikan ini evaluasi. Salah satu lah, salah satu.
Nah, mana? Coba lihat ada nama kalian nggak? Kalau ada ambil ya. Mana tahu? Coba kalian ambil namanya. Nah, setelah kalian berlatih LKPD dan menyimak pembelajaran, di akhir kita akan mengadakan instrumen penilaian. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, coba kalian kerjakan ya. Nah, di sini ada instrumen evaluasi atau instrumen penilaian. Nah, isikan nama, nomor absen, kelas, hari, dan tanggal. Nomor 1, lihat. Tulis 3 jenis undangan menurut fungsinya. Tadi udah Bapak terangkan ada 3 apa aja, undangan apa, dan apa. Ya, tuh, tulis. Nomor 1. Terus, nomor 2, buat contoh surat undangan tidak resmi. Nah, di sini kita membuat. Jadi belajar membuat surat undangan, misalkannya buat undangan ulang tahun. Misalkan kita besok mau ulang tahun, jadi buat kita surat undangannya. Nomor 2 itu membuat surat undangan. Nah, untuk nomor 3, tulis 2 contoh perubahan wujud benda menyublim. Contoh, tadi contohnya ada 2, apa dan apa. Wah, menyublim kata Bapak, tadi apa? Yang suka disimpan di lemari dan yang suka ada di kulkas. Apa? Tahu nomor 3. Terus nomor 4, jelaskan perubahan wujud benda menyublim dan apa yang terjadi pada benda yang menyublim. Nah, menyublim itu cuma perubahan teh, tadi kita coba teh perubahan non menjadi apa? Perubahan wujud benda daripada ke terus lama-kelamaan Pak, gimana itu contoh kalau kamper disimpan tadinya segede gini, terus dibuka akhir pekan jadi segede berapa gitu ya. Bisa. Terus nomor 5, berikan contoh kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan. Kemarin kata Bapak kan mengisi kemerdekaan di rumah gimana? Membantu orang tua misalkan ya, mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghormati. Terus ada lagi di sekolah mengikuti upah cara negara. So, semuanya perasaan sudah diberikan materinya ya. Nah, terus yang keenam itu tentang pembangunan. Di Kabupaten Sumedang ada 3 pembangunan, yang gede, Samiang, Rekran. Nah, tujuannya tadi apa? Tujuannya tadi dijelaskan, soal Bapak kan tujuan
tujuan bendungan itu buat apa aja? Tinggal ditulis ya. 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, boleh angkat tangan. Pak, saya bertanya. Gitu ya. Siap? Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, saya mau bertanya. Gitu. Siap? Baik, Bu Bapak dikasih waktu 10 menit ya, 10 menit. 10 menit. Sudah paham semua? Paham? Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Kalau yang sudah dikumpulkan, boleh. Sok yang sudah boleh kumpulkan. Sok kumpulkan sekelompok ya. Sudah semua. Duduk. Nah, jadi kita simpulkan ya, tarik kesimpulan. Jangan lupa ke atas, sebentar ya. Kesimpulannya yang apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Coba apa saja kira-kira kelompok itu apa saja? Muatan bahasa Indonesia tentang apa? Pertunangan. Yang ini tentang IPA mempelajari apa? Perubahan wujud benda. Tentang ini tentang IPS pelajari apa kita hari ini? Mempelajari apa yo? Tentang kegiatan mengisi kemerdekaan ya. Jadi alhamdulillah hari ini
kita telah mempelajari 3 muatan. Ke-1 bahasa Indonesia tentang surat undangan. Ada undangan resmi, ada undangan secara resmi, ada undangan tidak resmi. Terus yang kedua kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada yang dinamakan menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang ketiga kita itu mempelajari tentang mengisi kemerdekaan dengan cara pembangunan atau membangun sarana dan prasarana. Alhamdulillah nilainya cukup memuaskan ya. Kita coba kalian pelajari lagi. Untuk pengayaan pelajari lagi di rumah, baca-baca lagi bahan ajar yang telah Bapak berikan. Coba pelajari lagi ya, baca-baca, direfleksi lagi mana yang kurang paham, mana yang kurang dimengerti. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Untuk kalian bisa lebih maju, lebih cerdas, usahakan kalian itu budayakan membaca ya, karena buku itu budaya ilmu. Nah nanti untuk hari Kamis kita akan mempelajari tentang tema 9 subtema 1 ya. Jadi bawa buku tema 9 subtema 1 untuk hari Kamis, sama nih kayak ini lagi ya. Untuk hari Kamis dan Jumat 2 hari lagi. Nah, Kamis dan Jumat. Kalau hari Kamis kita mempelajari tema 9 subtema 1. Kalau hari Jumat kita mempelajari tema 9 subtema 3 ya. Siap? Siap? Oke. Alhamdulillah telah selesai. Coba UKM kita pulang beres. Lihat dulu ya, yang lain. Nanti kalau sudah beres. Ada